Selanjutnya yang kedua yaitu ada struktur. Nah, di mana struktur ini yaitu didefinisikan sebagai bagaimana perubahan tersebut disusun dan siapa yang melapor kepada siapa. Nah, di mana struktur ini yaitu membagi tugas dan kemudian menyediakan koordinasi. Selanjutnya yaitu ada sistem. Nah, di mana sistem ini itu didefinisikan sebagai efektivitas sehari-hari yaitu dan prosedur yang berhubungan dengan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada manajemen style, yaitu terkait dengan yaitu salah satu elemen dari yaitu bagaimana dia memilih untuk menghabiskan waktu. Nah, di mana manajer ini seharusnya tidak hanya menghabiskan waktunya untuk perencanaan, pengorganisasian dan hal-hal teknis, namun manajer juga dapat memperkuat pesan atau membuat orang-orang berpikir ke arah yang mereka inginkan. Selanjutnya yaitu ada staff. Nah, di mana staff ini itu didefinisikan sebagai sumber daya manusia dalam perusahaan. Yang keenam yaitu ada skill. Nah, di mana skill ini itu didefinisikan sebagai apa yang dilakukan perusahaan dengan sangat baik. Dan yang terakhir yaitu ada shared value. Nah, di mana yang dimaksud adalah sekumpulan nilai dan ambisi yang tidak tertulis. Baik, sekian Ibu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Sutariani. Ya, dari definisi sudah oke. Selanjutnya, Juniari. Baik Ibu, sebelumnya suara saya apakah bisa terdengar nih? Sudah terdengar jelas. Baik, saya izin menjelaskan menurut yang saya dapatkan dari internet mengenai 7S Framework by McKinsey. Yang pertama itu yang strategi. Ini adalah rencana yang menunjukkan arah atau tujuan organisasi seperti itu, Ibu. Contohnya itu yang dilakukan oleh Apple Inc. yang mana strateginya itu adalah menjadi pemimpin dalam inovasi teknologi. Tercerminnya itu dari peluncuran produk-produk inovatif seperti iPhone, iPad, dan MacBook. Kemudian yang kedua ada struktur, yang mana struktur organisasi ini mengacu pada cara organisasi tersebut diatur, seperti departemennya bagaimana, hubungan antara bagian-bagiannya, terus bagaimana, seperti itu. Contohnya itu seperti Google. Yang Google tuh memiliki struktur organisasi matriks yang fleksibel, seperti Google Search, YouTube, Google Cloud, dan yang lain-lain. Yang itu beroperasi secara independen. Kemudian yang ketiga, sistem. Ini merujuk pada proses atau prosedur yang digunakan dalam organisasi untuk mengelola operasi sehari-hari. Seperti contohnya proses pengambilan keputusan, manajemen proyek, dan sistem penghargaan. Kemudian contohnya itu Amazon, yang Amazon itu memiliki sistem pengiriman yang sangat canggih dan otomatis yang memungkinkan mereka untuk mengirimkan pesanan dengan cepat dan efisien. Kemudian yang keempat ada manajemen style atau keterampilan, bukan keterampilan tapi gaya kepemimpinan atau budaya komunikasi mungkin dalam sebuah organisasi. Ini mencakup bagaimana pemimpin berinteraksi dengan anggota tim dan bagaimana komunikasi dilakukan di dalam organisasi. Kemudian contohnya itu Tesla. CEO dari Tesla ini kan Elon Musk, yang dikenal dengan gaya kepemimpinan yang inovatif dan transparan, kemudian bisa berkomunikasi dengan karyawan dan pemegang saham dengan baik. Kemudian ada staff, yang mana staff ini merujuk pada orang-orang yang bekerja dalam organisasi, termasuk jumlahnya, kompetensinya, dan pengalaman dari staff sendiri. Ini contohnya Facebook sekarang yang dimiliki oleh Meta Platforms ya, yang mana Facebook ini memiliki staff yang beragam dari berbagai latar belakang, termasuk insinyur, desainer, analisis data, dan pemasaran yang bekerja sama untuk mengembangkan produk dan layanan sosialnya. Kemudian yang keenam ada skill atau keterampilan. Ini melibatkan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh individu dalam sebuah organisasi yang bisa mencakup pengetahuan, keahlian teknis, dan kemampuan kepemimpinan. Contohnya ini yang dimiliki oleh Microsoft mungkin karena memiliki tim insinyur dan pengembang perangkat lunak yang memiliki keterampilan teknis tinggi dalam mengembangkan sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, serta layanan penyimpanan tambahan. Kemudian yang terakhir ada shared value atau nilai bersama. Ini mencerminkan budaya atau prinsip-prinsip yang dibagikan oleh semua anggota organisasi. Dan nilai-nilai ini dapat mempengaruhi bagaimana orang berperilaku di dalam organisasi. Contohnya itu Toyota. Toyota dikenal dengan nilai-nilai seperti Kaizen, yang mana ada
artinya itu perbaikan terus-menerus dan mempunyai juga prinsip Genji Genbutsu atau pergi dan lihat sendiri. Nilai-nilai ini mencerminkan budaya perusahaan yang berfokus pada kualitas dan inovasi. Sekian Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Juniari, lengkap ya dengan contoh-contohnya. Itu kalian bisa pertimbangkan. Jadi, benar secara definisi kedua temennya tadi, Sutriani dan Juniari, ya, itu udah oke. Saya lebih perjelas sekali lagi, yang namanya perubahan, ya, ada perubahan. Kita nggak langsung telan gitu aja ya, tapi juga harus dianalisis, harus diidentifikasi, ya, dipertimbangkan, ya, saat adanya perubahan tersebut, gitu. Kayak tadi Oka tanya, ya, dari bottom up, oh dari customer survey, ternyata banyak yang nggak puas terhadap harga, ya, nggak langsung kita rubah harganya, tapi kita harus analisis dulu, ya, analisis lebih dalam dulu. Jika memang memungkinkan untuk terjadinya perubahan, ya berarti kita harus lebih dalam lagi perubahan di bagian apanya yang mau kita rubah, kan gitu. Karena kan, oh toko sepatu harga murah, ada customer yang mengeluhkan, nggak langsung, oh turunin aja langsung harganya, kan ya gitu. Pasti ada hitung-hitungannya. Entah itu mungkin cost-nya, ya, mungkin dari segi kualitasnya diturunin sedikit, gitu. Bahannya, mungkin yang dari supplier A, kita coba nyari supplier B, gitu kan. Atau mungkin dari segi karyawannya, kayak gitu. Kos-kos itu yang perlu dipertimbangkan. Sama kayak tujuh ini, yang perlu dipertimbangkan, kayak tadi temennya bilang, strategi, ya kan? Jadi strateginya mungkin, ya, kayak tadi, mungkin pricing strateginya kita ubah, kita sesuaikan saat terjadi perubahan tersebut. Atau mungkin itu structure-nya, ya, structure itu tadi berkaitan dengan struktur organisasinya, ya, manajer, GM-nya, mungkin aja ternyata manajer pemasarannya saat ini ternyata nggak sesuai kerjanya gitu. Ya, mungkin ada perubahan manajer dari manajer sebelumnya ke manajer sekarang, ternyata manajer sekarang performanya lebih rendah gitu. Misalnya contoh itu kan bisa aja. Ya, itu juga harus dicari tahu performa dari masing-masing karyawan. Bisa aja, oh mungkin karyawan-karyawan di sini, apalagi misalnya kayak tadi contoh New Balance, udah mulai bosen nih, karena perusahaan ini udah berdiri sekian tahun, ya. Gimana ya cara ningkatin semangat karyawan ini, gitu ya, biar mereka lebih semangat lagi kerja, biar tetap bagus kayak dulu lagi kerjanya, gitu. Makanya sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang buat appreciation day, ya, staff appreciation day, atau misalnya penghargaan best employee dan segala macamnya, itu kan yang udah kita omongin pendekatan change management sebelumnya, ya, itu juga bisa dipakai. Terus sistemnya, misalnya kita ngomongin sekarang zamannya AI, artificial intelligence, augmented something dan something gitu ya, artificial pokoknya. Itu kan perlu cost yang nggak sedikit gitu. Apakah itu bisa kita aplikasikan langsung ke perusahaan? Ya kan? Bisa mungkin, tapi mungkin dari modal yang kita punya, dari cost yang dari financial kita misalnya, nggak bisa langsung duk gitu, langsung 100% berubah nggak. Tapi mungkin, oh dari modal yang ada, kita mulai 10% dulu, naik 10%, naik 10% untuk mencapai perubahan yang maksimal gitu. Sama manajemen style disesuaikan juga culture dari perusahaannya. Misalnya kayak tadi tentang fashion, ya. Misalnya fashion sekarang, misalnya itu warna-warna nude gitu ya. Tapi saya fashionnya udah ada labelnya bahwa saya itu menyediakan pakaian-pakaian formal. Misalnya pakaian formal itu pakaian bekerja, pesta formal dan segala macamnya. Meskipun sekarang perubahannya atau terjadi tren gitu di masyarakat bahwa style-style sekarang, contoh aja yang agak ekstrim Harajuku gitu kan, Jepang-Jepang Harajuku misalnya, kan nggak bisa saya ikutin. Mungkin bagian apanya saya ikutin, dari segi warnanya bisa saya adopsi di perusahaan saya, mungkin itu juga bisa, kan kayak gitu. Nggak semuanya bisa kita masukkan ke tempat kita, itu tergantung dari culture kita, gaya perusahaan kita tuh kayak gimana. Makanya sama kayak kalau HP, ya kan, zamannya HP HP boba gitu kan,
kameranya kamera boba yang Oke, saya terputus sedikit. Jadi itu sama juga sama staff. Apakah udah terdengar lagi suara saya ya? Udah, Ibu. Oh, udah ya, oke. Sama kayak staff, apakah dengan perubahannya sekarang staff kita itu kelebihan atau kekurangan atau gimana? Dari segi jumlah atau mungkin juga dari segi kualitas skill, ya. Skillnya juga harus kita sesuaikan. Oh, ternyata tadi misalnya AI, berarti kalau misalnya kita mau berubah ke yang lebih canggih untuk segi artificial intelligence, kemampuan seperti apa yang diperlukan itu kan ada listnya. Oke, berarti kemampuan karyawan kita sekarang kayak apa? Makanya ada pendekatan pelatihan, ya kan, behavioral misalnya atau kognitif, ya. Jadi itu dimasukin, oh pelatihan yang perlu dilakukan, pelatihan A, B, C, D, F, G. Ataupun waktu nge-hire, misalnya staffnya kurang, perlu nge-hire staff baru. Berarti staff baru ini disesuaikan kemampuannya. Oh, kita mau berubah menjadi perusahaan yang lebih canggih. Berarti yang di-hire pun harus yang misalnya ngerti teknologi lebih canggih, ngerti teknologi yang update, dan segala macamnya. Gitu. Kan disesuaikan. Ya. Share value itu kata kuncinya adalah regulation, ya, sesuatu yang bisa menyamakan, ya. Kita mau berubah ke arah ini nih, ya. Jadi ada poin-poin yang harus kalian taati saat terjadi perubahan. Itu share value. Lebih ke regulationnya untuk mengatur seseorang gitu bisa. Pokoknya agar semuanya itu memiliki nilai yang sama. Kalau misalnya dulu, misalnya contoh memakai kalian bisa membuat report keuangan, ya, report keuangan dengan Excel misalnya. Tapi dengan adanya perubahan tadi, biar perusahaan itu lebih canggih, lebih cepat, efektif, efisien untuk mengerjakan, sekarang bagian accountingnya wajib menggunakan suatu sistem yang memang sudah disediakan. Saya nggak terima lagi report namanya report dari Excel yang di print, enggak, tapi semua udah terintegrasi dari sistem. Saya maunya itu itu share value. Jadi bisa dibuat suatu regulasi. Saya sebagai manajer, sebagai owner misalnya udah nggak terima lagi itu sheet-sheet yang dari Excel misalnya, contoh kayak gitu. Itu pertanyaan untuk Seven Frameworks ini udah jelas? Ada yang mau bertanya? Erlita mungkin mau menanyakan sesuatu, buka mic. Suara saya aman kah? Aman ya? Ada yang mau bertanya? Udah jelas? Oka, mau nanya nggak Oka? Biasa Oka suka nanya nih. Tidak, Ibu, sudah jelas. Sudah jelas ya. Oke. Nah, ini ada di artikelnya. Nanti kalian bisa baca lebih dalam ya. Itu tugas kalian. Jadi biar nggak saya aja ngejelasin, tapi kalian coba ketika membaca pahami apa yang kalian pahami, gitu ya. Nanti pastinya kalian list kalau ada pertanyaan dan segala macamnya minggu depan. Semoga banyak yang bertanya, ya kan? Jadi lebih seru. Ya, di sini kata kuncinya adalah the organization as a living organic whole that must change in a coordinated way. Ya, jadi secara coordinated, ya. Semua itu berhubungan, semua itu terintegrasi. Maka tadi saya bilang, kenapa perubahan yang namanya terjadi perubahan kita nggak bisa hanya fokus di satu titik.
tapi kita harus ngambil perspektif gitu ya yang lebih luas agar semuanya itu berjalan sesuai dengan perubahan yang ada. Nah, misalnya gimana gitu kan? Misalnya contoh kayak tadi saya bilang, contoh yang biasa kita pakai deh, offline ke online, ya kan? Kalau penjualan kita berubah dari offline ke online, nggak mungkin yang berubah cuma cara pemasaran aja, nggak cuma dari pemasaran marketing aja, tapi dari cara report keuangannya kan pasti beda, pasti ada hal-hal yang perlu kita pelajari ya mengenai gimana sistem pembayaran online lah ya. Nanti report belanjanya berapa orang yang belanja, gimana ya cara reportnya ya, gitu kan? Itu aja kan udah beda gitu. Jadi nggak bisa cuma fokusnya di satu titik aja yang namanya perubahan. Kalau kita ngomongin organization ini tadi ya, organization, perusahaan secara lebih luas lagi gitu. Nah, yang namanya kita ekonomi gitu ya, berbisnis, ujung-ujungnya adalah pasti di economic system. Oke, di sini kalian 3 bulatan ini ya, itu sebenarnya lebih ke arah internal dari perusahaannya ya. Yang paling kita menjadi fokus, kenapa economic system? Karena kita namanya bisnis. Bisnis itu perusahaan ya, kita ngomongin organization yang perusahaan itu ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan suatu profit, keuntungan ya, tidak jauh dari namanya economic system. Meskipun kita ngomongin tentang social business. Namanya social business, ya dia meskipun fokus di isu sosial misalnya, tapi tetap ujungnya adalah keuntungan gitu. Beda sama memang pure social project ya, itu kan beda. Itu. Jadi ini, 3 ini lebih ke internal perusahaan. Economic system itu ada apa aja? Contohnya bisnis strategi, ya kan? Revenue, modal, pendapatan, expense, cost, ya kan? Expense structure. Terus balance sheet. Ini kalian udah pasti sering dengar kalau yang anak akuntansi. Terus technical systemnya, kayak tadi kita bilangnya, teknologi, core work process, plan and equipment-nya gimana, gitu kan? Ya, jadi itu yang perlu dikoordinasiin semuanya. Hal-hal ini yang semua perlu dikoordinasiin. Terus social system, ya. Jadi motivationnya gimana nih? Kita terjadi perubahan. Apalagi kalau kita ngomongin tadi perusahaan yang udah well established ya. Jadi yang udah lama gitu, terus juga udah sangat nyaman di posisi tersebut dan jarang tanpa perubahan pun yang signifikan dia bisa bertahan gitu. Tiba-tiba sekarang ada perubahan, ya pasti perlu something yang lebih untuk mendorong ya kan isi-isi karyawannya tuh biar mau mengikuti perubahan yang ada kan gitu. Itu lebih ke social system structure, decision making gitu. Yang di luar ini yang kalian lihat, teknologi, customers, ekonomi, political, competitors, network, itu adalah eksternalnya. Oke, kemarin kan kita juga udah membahas faktor eksternal yang gimana faktor eksternal itu mempengaruhi perubahan, ya enggak? Nah, itu garis besarnya seperti itu, mirip dengan ini. Dan ini yang eksternal nanti akan berkaitan dengan SWOT analisis. Pernah dengar SWOT? SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threats? Pernah dengar? Pernah dengar? Monica pernah dengar nggak? Windayani pernah dengar? Pernah, Ibu. Pernah ya. Nah, itu juga berkaitan dengan SWOT ya, nanti Strength, Weakness. Ya, kayak tadi misalnya, oh ternyata New Balance ini lagi stagnan. Terus customernya bilang ini harganya kemahalan. Itu kita bisa lihat yang kayak tadi saya bilang competitors-nya. Ya, kenapa si customer bisa memikir ini kemahalan ya? Apakah competitors di sebelah itu lebih murah karena harga produknya dengan kualitas yang sama atau gimana? Itu kan bisa dianalisis. Oke. Oke, tadi saya bilang ini berkaitan dengan SWOT, SWOT. Strength, weakness, strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, threats, ancaman. Coba di antara eksternal ini, ya kita ngomongin yang eksternal ini, yang natural resource, competitors, customers, technology, social trends, yang mana menurut kalian itu adalah opportunities? Ada yang mau nyoba nggak?
poin mana aja sih yang opportunities menurut kalian? Yang lebih cenderung ya opportunities. Yang kemungkinan besarnya, oh ini opportunities nih, gitu. Ya, yang mana menurut kalian? Ada nggak yang mau jawab? Jawab aja. Kira-kira dari teknologi, Di sini, social Bu. trends, natural resource. Ya, silahkan, Juniari. Jadi Bu, kalau menurut saya yang bisa jadi peluang itu teknologi, karena kan semakin apa namanya, semakin perkembangan zaman itu terjadi, semakin canggih teknologi. Jadi itu jadi sebuah peluang bagi perusahaan untuk jadi apa namanya, mengembangkan teknologinya gitu untuk mengefisienkan cara perusahaan untuk mengembangkan suatu produknya atau berinovasi seperti itu. Jadi teknologi. Oke, terima kasih Juniari. Benar, salah satunya adalah teknologi, ya kan? Teknologi itu selalu berkembang, ya, selalu berkembang. Itu bisa dijadikan opportunities bagi kita. Oh, tren sekarang itu ternyata teknologi itu terus melesat ya. Makanya kalau tokoh-tokoh teknologi misalnya Elon Musk, ya, Mark Zuckerberg, gitu-gitu kan, itu pasti dia udah memikirkan aplikasi-aplikasi yang dia bangun sekarang sekian 1 tahun. Terus Apple gitu-gitu kan, setahun 2 tahun itu dia udah kepikiran sebenarnya model apa ya yang bakal kita buat. Ternyata ada peluang-peluang teknologi yang bakal terus berkembang ya, apalagi kita nanti ngomongin artificial intelligence yang dimana kepintaran buatannya dia artificial intelligence kan, itu akan selalu pintar. Semakin kita sering make, semakin pintar dia karena memang ada generate-nya ke arah sana. Misalnya kayak Google Translate ya. Kalau kalian dulu pakai Google Translate, translatannya mungkin agak hancur lebur gitu ya. Kalau sekarang Google Translate-nya udah lebih rapi translatannya. Ya kan karena udah banyak yang make, jadi dia menyimpan data lebih banyak. Oke, menyimpan data lebih banyak, referensinya dia semakin banyak, semakin pintar lah si teknologi ini gitu. Jadi itu bisa dijadikan peluang bagi teknologi. Ya, yuk ada lagi poin dari opportunities. Yang mana kira-kira lagi ya? Ada yang mau angkat tangan? Ya, Febrianti. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, yang lagi satu terkait dengan opportunities itu ada social trends. Jadi, eh, trends yang ada di masyarakat itu juga bisa dijadikan peluang suatu organisasi atau perusahaan untuk melakukan perkembangan. Misalnya kayak yang Ibu tadi contohkan, itu seperti tren menggunakan baju yang nude atau warna-warna bumi. Nah, itu bisa juga apabila suatu perusahaan bergerak di bidang fashion juga bisa mengembangkan produknya terkait dengan tren yang sudah ada di masyarakat. Oke, sekian Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Febrianti. Benar ya. Satunya lagi adalah social trends. Wah, pintar-pintar ya. Jadi itu social trends apalagi itu kan benar-benar ide dari sebuah perusahaan itu adalah social trends. Tidak sedikit perusahaan itu berkembang hanya karena trends dan kadang terutama kalau kita ngomongin usaha kecil gitu ya, mereka kurang menganalisis sesuatu sehingga banyak juga yang gara-gara cuma mengikuti trends terus dia kurang analisis dan segala macamnya tidak bertahan lama ya kan. Contohnya apa? Boba, minuman boba, boba lagi, ya. Jadi minuman boba contohnya yang awalnya banyak banget, ya kan kalian lihat em, dulu ada namanya seberang McD Singaraja itu apa sih boba, terus ada boba-boba apa gitu kan karena lagi ngetrends, ya itu dijadiin peluang sama perusahaan untuk membangun suatu usaha, ya itu juga jadi social trends, ya itu juga nggak cuma untuk usaha tapi juga perubahan terhadap usaha misalnya contohnya apa McD ya nggak McD dulu itu dia nggak punya McCafe. McCafe itu yang khusus kalau di Singaraja nggak ada McCafe, jadi misalnya kayak di Denpasar ada McCafe itu jadi ada stand khusus emang untuk buat-buat kopi ya, gitu ya itu McCafe. Karena sekarang trendsnya masyarakat sangat suka ngopi misalnya, dibuatlah khusus McD itu yang dulunya cuma burger dan ayam, ya dibuat dia berubah
mengikuti perubahan tren yang ada. Oh, masyarakat sekarang sebelum kerja ngopi, siang-siang ngopi, mau ngobrol sama temennya ngopi, ngerjain tugas ngopi gitu kan. Makanya dibuatlah make cafe itu. Atau misalnya kalau di biasa juga kan ada tuh yang kopi-kopi yang murah. Kenapa dibuat murah ya? Gitu kan 13.000, 15.000 yang mengikuti lagi. Ya, oh ternyata mereka maunya minum kopi karena sering dia beli dalam sehari, misalnya pagi, siang, sore ya kan. Pagi sebelum kerja biar semangat. Siang karena ngantuk. Sore kongko-kongko sama temen, ya kan? Kalau sehari aja 3 kali orang bisa beli kopi, terus targetnya dia adalah misalnya dengan range budget berapa gitu, ya dibuatlah mungkin dengan range yang tidak mahal, ya kan? Kalau kalian lihat kopi McD itu harganya tidak mahal, 12.000 bahkan kalian dapat sampai 20.000, ya kan? Sekelas McD itu kan termasuk range-nya murah gitu. Jadi disesuaikan kayak gitu. Itu social trends. Jadi itu adalah opportunities untuk melakukan satu perubahan juga. Oke, dari opportunities ada pertanyaan? Sudah jelas? Udah ya, oke. Sudah, Ibu. Udah, oke. Oke, itu baru opportunities. Kalau sekarang kita ngomongin strength atau kekuatan, kira-kira aspek mana ya yang bisa dijadikan kekuatan? Ada yang mau coba? Nggak apa-apa salah. Sekali lagi yang nggak usah takut salah gitu. Kayaknya salah. Nggak apa-apa, ngomong aja dulu. Ya, sangat diapresiasi kok dengan angkat tangan aja. Oka, Baik Bu, saya menjawab terkait dengan strength. Menurut saya sendiri itu ada di bagian natural resource. Jadi natural resource ini kan sumber daya alam yang dimiliki. Nah, jadi mungkin dari perusahaan itu memang menggunakan sumber-sumber daya alam yang digunakan untuk menunjang terkait dengan perusahaan yang berjalan. Misalkan seperti perusahaan-perusahaan yang sekarang itu kan tengah mengadakan sustainable development gitu. Nah, jadi dia juga memperhatikan terkait dengan lingkungannya terhadap penggunaan sumber daya alam untuk menunjang keberhasilan dari perusahaan. Kemudian ada juga di bagian supplier. Nah, di bagian supplier ini menjadi kekuatan itu mungkin karena dari yang pertama dari segi penggunaan bahan. Nah, ketika supplier yang kita temui adalah supplier yang memang benar-benar memiliki bahan baku yang kita butuhkan sekali, jadi itu menjadi peningkatan kompetensi dari produk yang akan kita jualkan nantinya. Nah, kemudian juga dalam segi supplier ini apabila supplier ini memiliki prosedur dan juga teknik dalam pemerhatian bahan yang baik untuk menunjang terkait dengan produksi dari kita, maka di sini akan membentuk kekuatan dari perusahaan yang kita miliki. Jadi itu dari saya Bu, terima kasih. oke, terima kasih Oka. Tidak salah pendapatnya, tapi again kita ngomongin kecenderungan besarnya ya. Jadi kalau dari perspektif Oka tadi nggak salah gitu, suppliers dan natural resource bisa dijadikan kekuatan. Tapi ingat, supplier natural resource itu bisa habis ya. Yang namanya sumber daya alam itu bisa habis. Suppliers pun ya bisa juga terjadi sesuatu yang stoknya berkaitan dengan stok gitu kan ya, jadi yang tadi nggak salah, cuma kalau secara garis besar kecenderungannya itu agak sedikit tidak tepat ya. Ada yang mau coba mungkin yang opportunities, kira-kira sorry, yang strength yang mana? Cap cip cup dulu, cap cip cup. Oke, karena tadi saya udah bilang kurang tepat, saya langsung aja di natural resource dan suppliers itu lebih ke weakness sebenarnya, kelemahan. Ya, kenapa? Karena sekali lagi, ini adalah hal yang bisa habis. Oke, natural resource terutama, meskipun kita punya natural resource yang bagus dan segala macamnya, trennya sekarang apa, tapi itu bisa habis loh. Terutama kalau kita ngomongin misalnya penambangan emas, batu bara, minyak, ya kan? Mau dibilang Indonesia sebanyak apa resource-nya, tapi again, itu bisa habis. Pun sama kayak suppliers. Ya, tergantung dengan suppliers itu juga bahaya. Makanya kenapa banyak perusahaan besar kalau kalian lihat dia punya pabrik, misalnya dia buat produk sesuatu, dia punya pabrik suppliersnya sendiri. Misalnya kan ada tuh yang perusahaan-perusahaan yang memang modalnya tuh jual-jualan banget. Ya, karena itu kita nggak bisa benar-benar 100% ngandelin suppliers yang
dia pun bisa kehabisan stok atau misalnya produksi kita bisa mundur gitu ya, produksinya gara-gara kesalahan dari suppliers misalnya kayak gitu. Itu dianggap kelemahan di hal ini. Jadi suppliers dan natural resource itu kelemahan gitu. Mungkin ada sanggahan dari Oka karena pendapat kita sedikit berbeda, tapi saya tidak salah untuk Oka tadi dari segi perspektif itu ya. Cuma kita lihat kecenderungan besarnya ini ke arah mana. Gitu. Mungkin dari Oka mau ada sanggahan? Izin Bu, Hmm? misalkan itu terkait dengan natural resource itu kan dikatakan kalau bisa dibilang kalau sumber daya alam itu memang akan habis dipakai. Nah, Hmm. dari yang sudah ada di sini kan terkait dengan customer, ekonomi, political, kompetitor, natural resource, supplier, social trend, dan teknologi. Nah, bisa dibilang hari ini itu kita tengah mengagung-agungkan yang namanya teknologi. Nah, dari bisnis yang sedang dilaksanakan, misalkan sekarang pasti fluktuasinya kepada bagaimana cara kita untuk berteknologi gitu misalkan. Nah, tapi ketika teknologi ini naik misalkan dalam suatu zaman gitu Bu, tapi dari segi SDM-nya tidak mumpuni di sini, apakah itu bisa dikatakan sebagai kekuatan Bu nih? Tapi kalau kita em, dilihat dari sini kan tidak ada yang namanya kemampuan dari SDM gitu. Nah, jadi kalau saya pikir natural resource dan juga supplier itu menjadi sebuah weakness, mungkin teknologi yang akan menjadi strength di sini. Tapi balik lagi ketika teknologi itu naik atau meningkat, namun tidak didukung oleh SDM yang berkualitas, apakah bisa disebut juga teknologi menjadi sebuah kekuatan dalam perusahaan, Bu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, hati-hati ya, natural resource. Ya, itu bahasa Indonesianya apa? Apa ya? Natural resource itu adalah SDA, sumber daya alam. Ya, itu berbeda sama sumber daya manusia. Oke. Jadi, makanya kenapa misalnya tadi teknologi bisa dijadikan kekuatan. Again, benar dari perspektif itu, misalnya dari segi kita membuat suatu produk, gitu ya, membuat suatu produk terus teknologi kita itu paling canggih di antara semua competitors, gitu misalnya. Bisa itu dijadikan kekuatan, tapi sekali lagi kita ngomongin kecenderungan yang lebih besar, gitu ya. Kecenderungan itu kan dominasinya ke arah mana, ya. Tapi teknologi itu ternyata dari SWOT analisis adalah yang lebih dominan di analisisnya adalah di bagian opportunities-nya, karena sekali lagi teknologi itu selalu berkembang gitu. Misalnya sama kayak social trends. Kalau natural resource kenapa kelemahan? Karena again natural resources itu adalah sumber daya alam yang dimana sumber daya alam sendiri itu bisa habis. Oke, mau dibilang sekarang kekuatan perusahaannya adalah dia bisa banyak menghasilkan sumber daya alam gitu ya, tapi sumber daya alam ini kalau dikeruk terus itu bisa habis. Jadi makanya itu dianggap di sini adalah cenderung, ingat ya cenderung tidak salah tadi dari perspektif itu, tapi kecenderungannya yaitu dianggap adalah di bagian kelemahan untuk natural resource dan suppliers gitu. Oke, masih mau disanggah? Boleh kok. Jadi nggak harus ini ya 100% sesuai setuju dengan pendapat saya ya. Gitu. Ini kan kita ngomongin menurut teori dan konsep ya. Teori konsep itu banyak itu sama ya, meskipun yang nulis juga misalnya profesor dari mana gitu kan, siapa tahu kita punya pendapat lain, itu oke kan gitu, asal sekali lagi pendapatnya nggak melenceng jauh. Kalau kayak tadi Oka kan masih masuk gitu pendapatnya, jadi nggak 100% salah juga gitu. Tapi kita kan ngomongin dari segi teori dan konsep yang memang udah ada gitu. Oka mungkin ada pendapat lain. Eh, dari saya sendiri itu memang tiga hal itu yang menjadi sebuah kekuatan sih Bu sebenarnya. Namun di sanalah yang mungkin dalam segi ini
seperti yang Ibu sampaikan tadi juga terkait dengan itu mungkin harus ada kecenderungannya seperti itu. Nah, jadi masih tetap sama, Oka masih setuju dengan pendapat dari Ibu dan juga dari segi apa yang Oka sudah sampaikan juga masih tetap sama kita sih Bu. Jadi masih ada hal yang perlu disesuaikan juga. Benar. Oke, terima kasih Oka. Jadi gitu ya, kalian juga belajar nge-counter orang ya. Jadi maksudnya saya saya punya pendapat lebih seperti ini ya. Sekali lagi, selama pendapatnya nggak terlalu jauh gitu ya, sebenarnya nggak ada yang salah gitu ya 100% ya. Karena sekali lagi, yang terutama kita ngomongin ekonomi ya, trends gitu-gitu kan itu pendapat yang bukan matematika 1 tambah 1 sama dengan pasti 2 ya kan, 5 tambah 5 sama dengan 10. Kalau itu kalian punya pendapat beda, 5 tambah 5 kan 8 Bu, ya itu udah salah total kan gitu. Tapi kalau yang kayak gini ya, sekali lagi, mau mau dia yang nulis itu profesor, mau dia nulis apa, selama yang kita pendapat itu nggak terlalu jauh dan masih dalam konteks gitu ya, itu masih bisa diungkapin gitu, masih bisa kita sanggah misalnya, contohnya kayak gitu. Jadi makanya kenapa di sini saya suka nunjuk, atau misalnya suka siapa yang bisa gitu, itu untuk melatih kalian juga untuk berpendapat, jangan takut gitu. Kalau salah ya udah gitu, nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau yang kayak Oka tadi kan nggak 100% salah juga gitu, ada benernya. Kan kita nggak tahu ya seberapa salah kita, seberapa benar kita, kalau kita nggak ngutarain apa yang kita tahu kayak gitu. Itu bagus loh ya gitu. Nah, kekuatan di sini, lanjut lagi ke sini ya, itu sebenarnya lebih di customer, kecenderungannya ya. Ingat ya, kecenderungannya, perspektif Oka tadi, perspektif yang lainnya juga mungkin di otak kalian masing-masing itu selama nggak jauh ya. Nanti kalian kita ngomongin apa, otak kalian di mana, itu kan beda. Tapi kalau misalnya tadi nggak terlalu jauh dari perspektif, itu masih bisa dilihat benar ya. Kalau saya bilang perusahaan saya ini punya kekuatan di bagian teknologinya, karena nggak ada nih yang secanggih saya untuk saat ini ya. Let's say mobil Tesla yang bisa ngendarain sendiri, self driving gitu kan ya, itu bisa menjadi suatu kekuatan juga kalau saya bilang mobilnya gitu kan. Tapi kita ngomongin dominasinya, sebagian besar hal yang terjadi gitu ya, perusahaan itu kayak gimana, itu yang kita omongin. Tapi again, nggak salah kalau kita lihat dari perspektif itu, apalagi kalau tadi saya ngambil contoh Tesla, ya itu jadi kekuatan teknologinya dia sekarang, karena yang saat ini belum banyak mobil seperti Tesla misalnya kayak gitu, ya kan. Oke, balik lagi, kekuatan itu lebih ke customers. Kenapa customers ini menjadi kekuatan? Kalau kalian belajar pemasaran dan marketing, ya, kita sangat fokus di namanya loyal customers. Karena apa? Loyal customers itu mau kita melakukan perubahan apa gitu ya. Terus juga kalau kita punya produk baru, yang paling pasang badan awal itu adalah loyal customers, customers gitu ya. Jadi apalagi kita tadi udah ngomongin economic system. Sumber perusahaan dari economic system ini kan adalah customers. Oke, gitu. Jadi sumber utama ya, kita punya revenue ya, pendapatan, atau kita buat suatu bisnis, si orang ini customers, si orang-orang ini nih si customers. Makanya kita kalau perusahaan juga harus mentarget market ya kan, target pasar kita harus pas. Jangan sampai perusahaan kita produknya apa, asal-asalan nggak ada target market, atau target marketnya salah, nanti kan nggak kejual, nggak ada revenue, bangkrut kan gitu. Sama gitu. Jadi makanya customers di sini dianggap kecenderungannya adalah sebagai kekuatan. Oke, gitu. Pun kayak loyal customers. Tadi saya bilang loyal customers itu sangat penting. Kenapa? Ya, karena itu tadi, misalnya kita buat perubahan, ya kan, ujung-ujungnya loyal customers itu percayanya sama brand kita kok, gitu kok. Kalau kita ngomongin loyal customers, kita punya produk baru, yang pertama kali beli loyal customersnya kok yang tertarik. Sama deh kalian yang biasa pakai Apple, ya, mau Apple semahal apa, terus juga ternyata, let's say sekarang Apple berapa sih? Harganya misalnya 14 juta gitu kan. Terus ternyata ada spek yang nggak jauh-jauh beda nih sama Apple, dan nggak jelek-jelek banget ya. Samsung, let's say, harganya tuh hampir setengahnya, misalnya 8 juta ya. Yang loyal sama Apple gitu ya,
yang udah buta banget sama Apple tetap aja dibeli nih yang harganya 14 juta ini karena dia percayanya sama Apple doang dengan dalil misalnya iya kan Apple sistemnya beda lebih cepat lebih ini padahal sebenarnya sama aja gitu kan cuma karena dia emang sebenarnya lebih condong ke brand aja gitu misalnya contoh ya dibeli yang 14 juta ini contohnya misalnya gitu kalau dia nggak punya tujuan khusus ya beda sama orang marketing sosial media gitu yang memang butuh kamera bagus ya itu kan beda tapi kalau kita ngomongin masyarakat yang sebenarnya nggak paham-paham banget kenapa dia beli itu cuma gara-gara brand gitu kan kan itu makanya kenapa customers ini menjadi suatu kekuatan gitu paham pertanyaan atau sanggahan silahkan ada yang mau bertanya ada yang mau bertanya menyanggah atau apapun yuk ada nggak oke mungkin oke oke ada Eh, pendapat jika ada jika dari saya cukup Bu, sudah menjawab. Jadi itu yang menjadi satu kekuatan juga gitu. Karena memang dari segi yang sudah disampaikan tadi, seperti yang Ibu sudah sampaikan, terkait dengan bisnis itu yang pasti kita pertama kali kita analisis adalah market size-nya gitu. Nah itu yang Oka lupain tadi Bu. oke thank you kak ada yang mau bertanya mungkin ya baru sekarang tinggal threats kalau threats ketebak banget ya ancaman udah pasti ini ekonomi political competitors apalagi udah kebayang banget ya kalian competitors jadi kalau competitors itu menjadi ancaman kenapa karena kalau kita terlalu jauh dari perubahan gitu ya terus competitorsnya udah maju seberapa jauh kita masih mikir-mikir berubah nggak ya ya Nokia lah jadinya kan gitu misalnya contoh antara Nokia dan Samsung gitu kan. Oh, Nokia ini sangat idealis sekali. Pokoknya, perubahannya itu nggak seberapa gitu kan. Mungkin dia agak denial di awal-awal. Terus dia terlalu jauh dari perubahan yang ada. Kalau dia masih denialnya deket-deket gitu ya kak ah nggak mungkin itu bisa bagus misalnya kayak kita ngomongin touchscreen dia kan awal-awal agak denial sama touchscreen touchscreen tuh paling cuma tren doang nanti aja habis gitu kan tapi setahun 2 tahun tetap denial itu kan udah terlalu jauh namanya dari perubahannya ada kurang mau kurang bisa mengikuti perubahan ya jadi perubahan itu harus selalu diikuti harus selalu dicermati harus selalu dianalisis ya makanya kenapa change management ini juga penting karena yang namanya perusahaan itu ya itu adalah yang bisa bertahan gitu ya kan perusahaan itu nggak semuanya selalu berjaya tapi yang udah berjaya pun gimana cara bertahan untuk menghadapi gempuran perubahan kan kayak gitu makanya ada yang namanya change management atau misalnya temennya change management ini adalah risk management manajemen risiko karena nanti kita pelajarin juga sedikit karena yang namanya kita berubah kan pasti ada risiko juga yang perlu dipikirkan ya kan nggak serta-merta semua perubahan ini akan membawa suatu dampak positif pasti ada dampak negatifnya juga kan itu juga harus dipikirin gitu jadi ini threats ya ekonomi apalagi ya yang dimana ekonomi suatu dunia ekonomi negara ekonomi suatu daerah yang selalu fluktuatif naik turun ya itu kan ancaman misalnya tiba-tiba kayak kemarin COVID itu kan hal yang tidak terduga ya itu kan ancaman besar ya untuk berubah yang lebih masif revolution ya kan kalau kita lihat stage perubahan kemarin teori kemarin gitu political apalagi keamanan ya kayak gitu jadi ini adalah lebih ke ancaman ekonomi political and competitors any question opinion atau ada yang lainnya pendapat pertanyaan ya cukup jelas untuk slide ini ya jadi ini kalian ya Mahayana oke terima kasih udah jawab ya jadi itu ini berkaitan dengan artikelnya jadi itu juga artikelnya ditulis oleh Lawrence M. Miller ya bisa dilihat pendapatnya ya makanya kenapa tadi saya juga nyuruh kalian untuk
mengisi 1 sampai 2 halaman pendapat, ya. Pendapatnya tuh kalian boleh pisahin antara, kan ini kalian berdua kelompok ya, boleh pendapat A, pendapat B kalau misalnya pendapatnya beda, tapi boleh juga diskusi menemukan pendapat yang sama. Kalau pendapatnya sama boleh sekalian langsung ditulis gitu. Kalau mau dipisah boleh, misalnya pendapat Oka A, pendapat Monica B gitu. Kalau misalnya emang kalian tidak menemukan pendapat yang sama, it's okay. Tuh, itu tujuannya juga menulis pendapat. Ya, menurut kalian mungkin aja kayak tadi, dari perspektif ini ternyata kayak gini, kayak gitu. Gak apa-apa, bisa ditulis. Atau kalau emang masih agak sulit menulis pendapat kayak tadi, kalian bisa bisa tuliskan dari teori tersebut, konteks tersebut, ya, yang bisa diaplikasikan ke perusahaan itu, contohnya kayak gimana aja, kayak gitu. Itu juga bisa. Oke, ini kalian bisa baca. Jadi minggu depan kita tanya jawab, ya. Jadi juga berkaitan dengan ini. Pertanyaan untuk tugas, mungkin untuk materi ini udah jelas semuanya? Sudah, Ibu. Sudah ya, oke. Oke. Jadi itu ya, kalau ada pertanyaan mungkin bisa WA aja ya, tapi pengumpulan tugas tetap lewat email ya. Itu aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita sampai sini aja. Oke, ini nanti minggu depan. Ya, terima kasih untuk hari ini ya.